Pemirsa, kecelakaan terjadi di kawasan Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur ketika sebuah mobil jeep yang mengangkut wisatawan terjun ke jurang. 2 orang tewas dan 4 lainnya terluka. Korban kecelakaan mobil jeep yang jatuh ke jurang di kawasan Gunung Bromo dibawa ke Puskesmas Tosari, Kabupaten Pasuruan. 2 orang meninggal, di mana salah satunya sopir mobil jeep dan 4 lainnya terluka. Kecelakaan berawal ketika jeep yang membawa rombongan pemerintah Kabupaten Ngawi menuju kawasan Gunung Bromo untuk melihat sunrise. Namun jeep tiba-tiba menabrak pagar pembatas jalan di tikungan tajam dan terjun ke jurang di kawasan Bukit Cinta. Jadi keterlaluan lintas dari Jalan Wonokitri menuju Gunung Pananjakan, terus sampainya di TKP, di Jalan Menikung, kendaraan hardtop, jeep tidak biasa menguasai laju kendaraannya. Selanjutnya pada saat menikung, menabrak pembatas jalan dulu, kemudian memasuki jurang kurang lebih 350 meter. Unit Laka Polres Pasuruan yang melakukan olah TKP menyatakan masih selidiki sebab kecelakaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Sementara tim SAR gabungan menemukan korban kecelakaan di ruas tol Jelambar, Grogol, Petamburan yang sempat hilang setelah terjatuh ke Kali Grogol. Korban ditemukan sudah tak bernyawa di aliran Kali Grogol pada pagi harinya. Petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, dan Gulkarmat Jakarta Barat berhasil menemukan korban kecelakaan yang terjadi di tol dalam kota Grogol Sabtu dini hari. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dievakuasi oleh petugas dari Kali Grogol. Jasad korban ditemukan sekitar 100 meter dari titik awal korban dikabarkan menghilang setelah petugas gabungan melakukan pencarian selama 1 jam. Telah ditemukan oleh tim SAR gabungan kurang lebih dengan jarak 100 meter dari lokasi kejadian. Untuk kronologis, kami terima informasi dari BPBD DKI Jakarta bahwa ada kecelakaan di tol dalam kota di daerah Jelambar. Korban pada saat itu mobilnya mengalami gangguan, kemudian korban mencoba membetulkan kendaraannya, tapi mobil tersebut ditabrak dari belakang. Sebelumnya korban tengah menepi dan membetulkan mobilnya yang mogok di bahu kiri jalan tol layang dalam kota Grogol, Jakarta Barat. Saat tengah berdiri di depan kap mesin, tiba-tiba mobil korban dihantam minibus dari belakang sehingga membuat korban terpental hingga jatuh ke Kali Grogol dari ketinggian 20 meter. Korban sempat hilang terbawa arus Kali Grogol sebelum akhirnya ditemukan pada Sabtu pagi. Usai ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah truk tangki pengangkut minyak sawit mentah terperosok ke parit hingga terbalik di Belawan, Sumatera Utara. Warga sekitar berebut mengumpulkan minyak yang tumpah dari tangki ke dalam ember. Truk tangki pengangkut minyak sawit mentah terbalik di Jalan Tol Belnera, Medan, Sumatera Utara. Akibat kejadian ini, warga berebut mengumpulkan CPO yang tumpah dari tangki mobil. Warga beramai-ramai memindahkan CPO ke dalam ember, drum, dan jerigen hingga membuat polisi kewalahan mengamankan lokasi kecelakaan. Kecelakaan diduga akibat sopir truk terkejut lalu kehilangan kendali saat sebuah mobil mendahului dari sebelah kiri. Ini Belawan. Iya, kemana? PPI. Pak, ini banyaknya berapa CPO nih? 28 ton, Pak. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa ini. Satlantas Polres Pelabuhan Belawan kini mengevakuasi truk tangki dengan menggunakan alat berat agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews. Pemirsa, hujan deras yang melanda kota Bandung dan sekitarnya membuat sejumlah ruas jalan protokol terendam banjir. Banjir pada kawasan itu kerap terjadi dalam sepekan terakhir. Salah satu lokasi banjir berada di Jalan Kopo. Hujan deras yang melanda wilayah kota Bandung dan sekitarnya pada Sabtu petang mengakibatkan ruas jalan utama penghubung wilayah kota Bandung menuju kabupaten terendam banjir setinggi setengah meter.
puluhan kendaraan roda 2 mogok akibat nekat menerobos banjir. Tingginya genangan air juga memaksa para karyawan pabrik yang berada di sekitar lokasi harus berjalan kaki karena tidak bisa dilalui angkutan kota. Seorang ASN perempuan ditemukan tewas tergantung di pintu mobil yang terparkir di basement gedung DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematiannya karena masih dalam penyelidikan. Seorang ASN perempuan ditemukan tewas tergantung kain di pintu mobil yang terparkir di basement kantor DPRD Riau. Korban diketahui bernama Fitri dan ditemukan petugas Satpol PP yang sedang berjaga. Kematiannya yang tak wajar menggemparkan pegawai gedung DPRD Riau. Polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematiannya karena masih dalam penyelidikan. Untuk saat ini belum bisa kita pastikan. Saat ini jasad sedang berada di rumah sakit. Kita masih berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan keluarga korban itu sendiri. Ya pasti kita masih mendalami, tidak bisa kita memiliki ajas praduga tak bersalah. Kita lakukan pendalaman sebanyak mungkin di TKP. Demi kepentingan penyelidikan, jasad ASN perempuan ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pekanbaru untuk dilakukan visum. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserijal, iNews melaporkan. 8 unit rumah di asrama TNI Lamprit, Banda Aceh, Sabtu sore ludes terbakar. Cuaca terik membuat api sulit dipadamkan. Menurut warga, api berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah korban. 10 armada pemadam kebakaran Kota Banda Aceh dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 orang lansia terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap tebal. Untuk kejadiannya sekitar 16.20 demikian, Bang. Saat ini berapa rumah yang sudah terbakar, Bang? 8 rumah, Bang, yang terbakar saat ini. Hingga saat ini ada korban jiwa, Bang? Untuk korban tadi ibu-ibu karena sesak berat karena banyak menghirup asap. Pesta khitanan seorang bocah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur diwarnai kericuhan. 2 kelompok pemuda yang sedang menikmati hiburan orkes dangdut terlibat baku pukul dan saling kejar. Tawuran antara 2 kelompok pemuda pecah saat pesta khitanan seorang bocah di Desa Temayang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Jumlah petugas keamanan yang terbatas membuat tawuran sulit dihentikan. Diduga, kericuhan antara 2 kelompok pemuda ini pecah akibat saling senggol saat berjoget dangdut di bawah panggung. Selain karena salah paham, tawuran juga dipicu karena sejumlah pemuda dalam pengaruh minuman keras. Iya, hanya salah paham. Kok kan semua mabuk, Mas. Saya itu kan mabuk. Orangnya mabuk. Tapi ya, akhirnya diajak keluar temannya, diajak keluar, diajak pulang. Kegiatan berlangsung sampai selesai, kondisi. Ada korbannya nggak, Dan? Nggak ada. Ya, tidak ada luka-luka. Orangnya pulang ya biasa, cuma kondisi mabuk. Usai kericuan mereda, penyelenggara kembali melanjutkan acara hiburan orkes dangdut hingga selesai. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Sementara ratusan warga saling berdesakan demi mendapat beras bantuan di sebuah pasar tradisional Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Warga yang khawatir tidak kebagian jatah beras gratis sempat membuat polisi kewalahan. Ratusan warga berkerumun dekat mobil polisi Polres Purbalingga yang digunakan mengangkut beras bantuan sosial di Pasar Segamas, Purbalingga, Jawa Tengah. Warga rela berdesakan demi mendapat beras kemasan 5 kg. Aksi warga sempat membuat polisi kewalahan.
tak sedikit warga pulang tangan kosong karena tidak kebagian. Pasalnya, dalam sekejap, ratusan paket bantuan berisi beras dan sayuran habis dibagikan. Polisi menyediakan lebih 200.000 paket bantuan dan akan dibagikan tahap selanjutnya. Iya, berjuang saja mau minta itu, sol-solan. Untuk mendapatkan beras itu? Ya, untuk keluarga, makan itu. Oh, untuk makan keluarga itu? Ya. Terkait dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, kami dari Polres Purbalingga melakukan bantuan sebanyak 2.000 paket yang nanti akan disalurkan secara bertahap. Tahap pertama yaitu sekitar 750 paket. Meski sempat diwarnai aksi saling dorong, namun pembagian berjalan lancar. Polres Purbalingga membagikan beras dan sayur mayur untuk meringankan beban warga setelah harga Pertalite dan solar naik. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Seorang suami di Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengamuk dan membakar pakaian milik istrinya. Pelaku menduga sang istri berselingkuh setelah kabur dari rumah. Aparat kepolisian langsung menangkap pria yang mengamuk dan membakar sejumlah pakaian istrinya di belakang rumah di kawasan Barabaraya, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga turut mengevakuasi istri pelaku yang sempat ketakutan sebab sang suami mengamuk di bawah pengaruh minuman keras. Berapa nak bakar itu? Dari pemeriksaan awal, pelaku diketahui cemburu dengan sang istri yang tidak pulang selama 2 hari diduga berselingkuh. Mendatangi TKP dan menemukan suaminya dalam keadaan mabok, terus membakar beberapa lembar pakaian istrinya. Ini dari informasi seperti bagaimana Pak? Informasi awalnya katanya istrinya kabur dari rumahnya beberapa hari, terus istrinya kembali, disitulah mulai cekcok. Ini berarti sudah ada permasalahan Pak ya? Ya benar, sudah ada permasalahan keluarga. Guna proses lebih lanjut, polisi membawa pelaku ke Mapolsek guna menghindari hal yang tidak diinginkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Selingkuh gitu, 2 hari udah pulang. Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor berziarah ke makam muridnya yang meninggal dunia diduga akibat dianiaya kakak kelasnya. Selain ke makam, rombongan juga takziah di rumah duka korban. Akri Mariat, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, tiba di TPU Sungai Selayur, Palembang, Sumatera Selatan kemarin. Kedatangannya didampingi oleh ayah kandung almarhum. Dalam ziarah ini, perwakilan Pondok Modern Darussalam Gontor menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan almarhum. Namun, mereka menolak berkomentar ketika ditanyakan terkait kematian santri yang diduga menjadi korban penganiayaan. Kunjungan berlanjut dengan takjiah di rumah duka di Jalan Mayor Zen, Lorong Sukarame, Kecamatan Kalidoni, Palembang. Di rumah duka, pihak Ponpes Gontor menyampaikan bela sungkawanya. Sebelumnya, pihak Pondok Pesantren Darussalam Gontor mengakui adanya dugaan tindak penganiayaan di sana. Pelaku penganiayaan pun telah dikeluarkan dari pondok pesantren. Kami tegaskan sekali lagi di sini bahwa kami tak memungkiri terkait adanya dugaan tindakan penganiayaan terhadap wafatnya santri kami. Dan sebagai wujud komitmen kami, seluruh pelaku kekerasan sudah kami keluarkan. Kasus dugaan penganiayaan hingga tewas di Pondok Modern Darussalam Gontor hingga kini masih terus diselidiki. Autopsi korban penganiayaan dilakukan pada Kamis 8 September 2022. Sementara itu, 2 tersangka dugaan penganiayaan masih dalam pencarian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, dari hasil autopsi, polisi menemukan adanya bekas benturan benda tumpul di dada korban. Kementerian Agama pun menurunkan tim untuk mengungkap kasus tersebut.
proses penyidikan kasus kematian santri asal Palembang Albar Mahdi yang diduga menjadi korban penganiayaan seniornya terus berlanjut. Santri Gontor yang diketahui meninggal pada 22 Agustus lalu dikabarkan mengalami kelelahan usai mengikuti perkemahan Kamis Jumat program dari pondok pesantren. Namun hal tersebut terungkap usai pihak kepolisian melakukan otopsi jenazah santri Gontor ini yang menunjukkan adanya bekas benturan benda tumpul di dada korban. Untuk menuntaskan kasus penganiayaan yang menyebabkan santri Pondok Modern Darussalam Gontor 1 meninggal dunia, polisi terus mendalami dengan memeriksa 21 santri. Apa yang polisi kerjakan, langkah polisi lakukan ini pro justisia dan itu perlu legal standing. Makanya di sini kita berproses sesuai dengan aturan koridor hukum yang berlaku. Sementara Kementerian Agama yang menurunkan tim investigasi dalam mengungkap kasus tersebut menemukan adanya penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi. Di tempat, lah ini faktornya apa ini masih belum diketahui gitu. Kasus ini mencuat usai ibu korban menemukan kejanggalan atas meninggalnya santri yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur ini. Pihak Ponpes pun akhirnya berkooperatif dan mengakui adanya penganiayaan di lingkungannya. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Bribka Riki Rizal mengubah kesaksian terkait kematian Brigadir Joshua setelah bertemu dengan anak dan istrinya. Sebelumnya, Bribka RR mengaku takut sehingga terpaksa mengikuti skenario Sambo. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Bribka RR, kini berbalik dan tidak lagi mengikuti skenario Verdi Sambo terkait penembakan Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut pengacara Bribka RR, Erman Usman, Bribka Riki sempat menangis saat anak dan istrinya meminta Bribka Riki untuk berkata jujur terkait kematian Joshua. Erman mengungkapkan saat awal mula kasus mencuat, kliennya terbawa skenario Verdi Sambo, di mana saat itu kematian Brigadir J setelah baku tembak dengan Barada Eliezer. Erman menceritakan kronologi sejak kepulangan Bribka Riki bersama rombongan Putri Chandrawati dari Magelang hingga tiba di rumah pribadi Verdi Sambo di Jalan Saguling. Menurut Erman, kliennya mengaku tidak mengetahui adanya peristiwa dugaan pelecehan seksual di Magelang. Bribka RR juga disebut diminta Verdi Sambo untuk menembak Brigadir J, namun Bribka Riki mengaku tidak berani. Sambo kemudian meminta Bribka RR memanggil Barada E untuk menembak Joshua. Terkait keterangan yang berbalik ini, pengacara menyebut Riki sempat ingin menjadi justice kolaborator di kasus kematian Joshua, namun batal karena tidak memiliki akses untuk mencari tahu soal justice kolaborator. Erman juga mengatakan Bribka RR takut terhadap Sambo dan memilih mengikuti skenario yang dibuatnya. Sementara dua mantan penyidik Polda Metro Jaya selesai menjalani sidang etik kemarin. AKBP Pujiarto disanksi penahanan 28 hari dan permintaan maaf, sedangkan vonis AKBP Jerry Raymond Siagian rencananya akan diumumkan Senin pekan depan. Polri kembali melanjutkan sidang etik terhadap personel kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, yakni AKBP Jerry Raymond dan AKBP Pujiarto. Mantan Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto disanksi etik selama penempatan khusus 28 hari di Divisi Propam Polri dan diwajibkan meminta maaf secara lisan. AKBP Pujiarto tidak mengajukan banding atas putusan tersebut. Dari pelaksanaan sidang tadi yang hampir 8 jam, untuk keputusan juga kolektif, kolegial, artinya seluruh hakim komisi sepakat untuk menjatuhkan hukuman kepada yang bersangkutan dengan sanksi etika. Yang pertama adalah perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kemudian yang kedua, kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan. Sanksi administrasi berupa penempatan di tempat khusus selama 28 hari dari tanggal 12 Agustus sampai dengan 9 September 2022 di rumah Patsus di Propam Polri dan telah dijalani oleh terduga pelanggar. Sementara sidang etik mantan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Raymond Siagian masih bergulir.
AKBP Jerry terancam dipecat karena perannya yang meloloskan laporan palsu pelecehan Putri Chandrawati dan upaya mengintervensi LPSK. Rencananya vonis etik Jerry akan diumumkan Senin pekan depan sambil menunggu selesainya pemeriksaan saksi. Sebelumnya Kombes Agus Nur Patria menjadi perwira polisi keempat yang dipecat usai ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice kasus kematian Brigadir Joshua. Mantan Kepala Detasemen A Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri ini dipecat melalui sidang kode etik yang digelar sejak Selasa hingga Rabu 7 September 2022. Pemecatan Kombes Agus dari Korps Bayangkara menyusul 3 rekannya yang juga diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka adalah mantan Kadif Propam Polri sekaligus terduga dalam pembunuhan Brigadir Joshua, Ferdi Sambo. Kompol Cuk Putranto yang dinyatakan terbukti merusak dan menghilangkan alat bukti CCTV di depan rumah dinas Sambo, dan Kompol Baikuni Wibowo yang diduga ikut menyimpan dan merusak rekaman CCTV. Ikuti jejak Sambo, ketiga mantan anak buahnya itu mengajukan banding atas putusan pemecatan yang mereka terima. Sementara itu, sidang kode etik terhadap AKP Diah Chandrawati pada hari Kamis kemarin menjatuhkan sanksi demosi selama 1 tahun. Dalam perkara ini, AKP Diah disebut melakukan pelanggaran terkait surat kepemilikan pistol Glock 17 milik Baradae. Sebelumnya Polri telah menetapkan 7 anggotanya sebagai tersangka terkait obstruction of justice dalam proses penyidikan tewasnya Brigadir Joshua. Mereka adalah Ferdi Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nur Patria, AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Pemirsa, seorang istri gubernur harus siap mendukung tugas suaminya dalam melayani masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh istri Gubernur DKI Jakarta, Ferry Farhati. Ibu Ferry menggagas beberapa kegiatan bagi warga Jakarta. Salah satunya adalah Ibu Kota Awards yang mempertemukan sosok-sosok perempuan inspiratif ibu kota. Dalam podcast buka-bukaan aplikasi konten khusus Audio Roof, Ibu Ferry juga menceritakan kisah pertemuan dengan suami tercinta. Ferry Farhati menjadi sosok pendukung utama Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sebagai pendamping sang gubernur, Ibu Ferry ikut ambil bagian mendukung tugas suaminya dalam melayani warga Jakarta. Salah satunya dengan menggelar acara Ibu Kota Awards 2022. Dalam acara podcast buka-bukaan platform khusus konten Audio Roof, Ibu Ferry menceritakan kisah yang menginspirasinya untuk menggelar acara yang melibatkan sosok perempuan-perempuan hebat ibu kota. Bertemu dengan ibu-ibu yang punya aktivitas tidak untuk hanya dirinya saja, tapi bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Yang diurusinya macam-macam, dari urusan sampah sampai urusan bayi, urusin gizi bayi. Padahal bukan bayinya dia tuh? Bukan bayinya dia, kemudian ada yang urusannya kanker, kalau dia yayasan kanker. Ada yang menjadi penyambung budaya dengan membuat craft yang khas Betawi gitu. Itu kan saya bilang kalau para perajin itu penyambung budaya. Karena dari craftnya kita bisa tahu berbagai macam budaya yang ada di Jakarta gitu. Jadi saya bertemu dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk orang banyak. Tanpa berharap ada imbalan. Nah, penasaran dengan kisah Ibu Ferry selama bertugas sebagai istri Gubernur DKI Jakarta? Anda bisa dengarkan cerita lengkapnya di aplikasi Roof dan website www.roof.id. Dalam podcast ini, Ibu Ferry Farhati juga menceritakan kisah pertemuan pertamanya dengan suami tercinta Anies Baswedan. Jadi tunggu apa lagi? Segera dengarkan kisahnya hanya di platform khusus konten Audio Roof. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera Jakarta menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM. Selengkapnya usai jeda.